Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mufida. Saya berasal dari kelas 1 AD3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Leininger. Awal mula terciptanya teori Leininger melalui pengamatan saat beliau bekerja sebagai perawat. Beliau melakukan identifikasi bahwa masih kurangnya pengetahuan tentang budaya dan perawatan sebagai komponen yang diperlukan saat perawatan pasien. Perawatan pasien yang dimaksud guna mendukung kepatuhan, penyembuhan, dan kesehatan yang membuatnya mengembangkan teori transcultural nursing. Transcultural nursing juga dikenal sebagai cultural care theory atau teori perawatan budaya. Leininger telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 di Omaha, Nebraska. Leininger meninggal karena gagal paru-paru pada usianya yang ke-87 tahun. Peran terakhir beliau adalah menjadi dosen, konsultan, ahli teori, dan penulis aktif. Beliau menerima penghargaan terakhir atau anugerah Lifetime Achievement Award untuk kualitatif metodologi. Konsep model teori keperawatan Madeleine Leininger. Konsep ini dikenal dengan konsep teori transcultural nursing tadi. Model konsep ini berasal dari bidang antropologi dan keperawatan. Leininger mendefinisikan transcultural nursing sebagai area mayor dari keperawatan yang berfokus pada studi perbandingan dan analisis bermacam-macam budaya dan subkultur di seluruh dunia dengan mempertimbangkan nilai ucapan dan keyakinan sehat sakit dan pola kebiasaan. Tujuan teori ini adalah menemukan bermacam-macam cara dalam merawat klien dan universal dalam hubungan worldview atau sudut pandang dunia, struktur sosial dimensi lain, kemudian menemukan jalan yang sesuai untuk orang yang berbeda dengan tujuan memelihara kesehatan atau menghadapi kematian dengan pendekatan budaya. Leininger mengembangkan teorinya atau care cultural diversity and universality yang berbasis keyakinan seseorang terhadap budaya yang berbeda sebagai informasi dan panduan perawat profesional dalam memberikan asuhan. Budaya adalah pola dan nilai kehidupan seseorang yang mempengaruhi keputusan dan tindakan. Oleh karena itu, teori ini mengarahkan perawat untuk menemukan dan mendokumentasikan klien di seluruh dunia dan menggunakan sudut pandang pribumi, pengetahuan, dengan pendekatan etik sebagai dasar profesional untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kebutuhan. Landasan teorinya adalah pemahaman tentang perbedaan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat dan nilai budaya dalam penerapan asuhan keperawatan pada klien oleh perawat. Jika tidak terjadi culture shock, klien akan mengalami culture shock bila perawat tidak mampu beradaptasi dengan adanya perbedaan nilai budaya dan kepercayaan. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan ketidakberdayaan dan beberapa mengalami disorientasi, seperti pada kasus Neri. Teori ini terdapat 7 komponen ada pada Sunrise Model sebagai dasar pengkajian yang terdiri dari yang pertama, faktor pendidikan atau education factor. Latar belakang pendidikan pasien ialah pengalaman pasien dalam menempuh jalur pengalaman yang formal tertinggal saat ini. Tingkat pendidikan pasien yang tinggi, maka keyakinannya biasa telah didukung oleh bukti ilmiah yang rasional dan individu tersebut dapat mempelajari proses adaptasi terhadap budaya yang ada pada sesuai dengan kondisi kesehatannya. Leininger 2002. Yang kedua, faktor ekonomi atau economic factors. Ekonomi merupakan salah satu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan material dari sumber yang terbatas. Pada teori transcultural nursing menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai ekonomi seseorang adalah pemasukan dalam keluarga, sumber penghasilan lain, asuransi kesehatan, dampak penghasilan terhadap kesehatan. Yang ketiga, faktor peraturan dan kebijakan atau political and legal factors. Kegiatan individu di dalam proses asuhan keperawatan transcultural nursing dipengaruhi oleh peraturan serta kebijakan rumah sakit atau instansi kesehatan yang berlaku dan segala sesuatu menurut Kemenkes tahun 2016. Yang keempat,
faktor nilai budaya dan gaya hidup atau culture values and likewise. Dalam teori transcultural nursing dijelaskan bahwa budaya merupakan norma atau tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberikan petunjuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Leininger 2002. Yang keempat, nilai ialah konsepsi-konsepsi yang abstrak di dalam diri manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai budaya ialah sesuatu yang baik dan buruk dan telah dirumuskan dan diterapkan oleh penganut budaya dan ditetapkan oleh penganut budaya. Subarka Nursalam dan Rahmawati 2016. Yang kelima, faktor sosial dan keluarga atau kinship and social factor. Fungsi sosial dan keluarga ialah sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjuk dalam peningkatan kesehatan dan proses adaptasi. Kemampuan keluarga menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial merupakan bentuk dukungan sosial dan keluarga. Yang keenam, faktor religiusitas dan filosofi atau religious and philosophical factor. Religiusitas memberikan motivasi yang sangat kuat dalam menempatkan kebenaran di atas segalanya atau bahkan di atas kehidupan sendiri yang dapat menyebabkan seseorang memiliki sifat rendah hati dan membuka diri. Faktor religiusitas dan filosofi yang dapat dikaji antara lain religiusitas dan filosofi meliputi adanya agama yang dianut, cara pandang terhadap penyakit, dan cara pengobatan dan kebiasaan agama yang memberikan efek positif pada kesehatan pasien. Praktik keagamaan, konsultasi ke dukun, arti hidup, kekuatan individu, kepercayaan, spiritualitas dan kesehatan, nilai personal, norma dan kepercayaan agama, kebebasan berpikir dan ekspresi, nilai institusional, hasil dan prioritas peran sosial, komunikasi antar institusi, komunikasi sektor dan lain-lain. Melo 2013. Yang ketujuh, faktor teknologi. Faktor teknologi sebagai sumber informasi yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi kemampuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu berdasarkan budaya. Leininger 2002. Leininger mengembangkan istilah baru untuk ajaran dasar teorinya. Berikut adalah ringkasan dasar dari prinsip yang penting untuk dipahami dengan teori Leininger. Yang pertama, perawatan. Perawatan adalah tindakan untuk membantu orang lain dengan kebutuhan nyata atau yang diantisipasi dalam upaya untuk memperbaiki kondisi manusia yang memprihatinkan atau menghadapi kematian. Yang kedua, merawat. Merawat adalah tindakan atau aktivitas yang diarahkan untuk memberikan perawatan. Yang ketiga, budaya. Mengacu pada nilai kepercayaan, norma, dan life-wise individu atau kelompok tertentu yang membimbing mereka seperti pemikiran, keputusan, tindakan, dan pola hidup. Yang keempat, perawatan budaya mengacu pada berbagai aspek budaya yang mempengaruhi dan memungkinkan seseorang atau kelompok untuk memperbaiki kondisi mereka atau untuk menangani penyakit atau kematian. Keragaman perawatan budaya mengacu pada perbedaan makna dan nilai perawatan di dalam atau di antara berbagai kelompok orang. 5. Keunikan. Perawatan budaya mengacu pada perawatan umum atau makna serupa yang terlihat jelas di antara banyak budaya. Keenam, keperawatan adalah profesi terpelajar yang cara pandang mengacu pada cara orang lain dalam melihat dunia atau universal yang menciptakan pandangan pribadi tentang kehidupan apa adanya. Selanjutnya ada dimensi struktur budaya dan sosial, mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan agama, struktur sosial, masalah politik atau hukum, ekonomi, pola pendidikan, penggunaan teknologi, nilai budaya, dan sejarah etnis yang mempengaruhi respon budaya manusia dalam konteks budaya. Selanjutnya adalah kesehatan mengacu pada keadaan kesejahteraan yang didefinisikan dan dinilai secara kultural oleh budaya yang ditunjuk. Adapun pelestarian atau pemeliharaan perawatan budaya mengacu pada kegiatan asuhan keperawatan yang membantu orang-orang dari budaya tertentu untuk memperhatikan dan menggunakan nilai-nilai perawatan budaya utama yang terkait dengan masalah atau kondisi kesehatan pasien. Adapun akomodasi budaya atau negosiasi mengacu pada tindakan keperawatan yang kreatif
yang membantu orang-orang dari budaya tertentu beradaptasi atau bernegosiasi dengan orang lain di komunitas layanan kesehatan dalam upaya mencapai tujuan bersama dari hasil kesehatan optimal untuk pasien dari budaya yang ditunjuk. Selanjutnya, reparasi atau restrukturisasi perawatan budaya mengacu pada tindakan terapeutik yang dilakukan oleh perawat atau keluarga yang kompeten. Tindakan ini memungkinkan atau membantu pasien untuk mengubah perilaku kesehatan pribadi menjadi lebih bermanfaat sambil menghargai nilai-nilai budaya pasien. Strategi perawatan peka budaya menurut Leninger. Yang pertama, strategi 1, perlindungan atau mempertahankan budaya dilaksanakan jika budaya pasien tidak memiliki pertentangan dengan kesehatan. Sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang relevan pada tahapan perencanaan dan implementasi keperawatan yang diberikan. Sebagai contohnya, budaya berolahraga setiap pagi hari. Strategi yang kedua, mengakomodasi atau negosiasi budaya. Tahapan intervensi dan implementasi keperawatan dilaksanakan untuk membantu pasien melakukan adaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih memberikan keuntungan pada kesehatannya. Strategi yang terakhir adalah mengubah atau mengganti restrukturisasi budaya pasien. Dilaksanakan jika budaya yang dimiliki akan merugikan status kesehatan pasien. Misalnya, upaya perawat merestrukturisasi gaya hidup pasien yang punya kebiasaan merokok menjadi tidak merokok. Baiklah, sekian dari saya mengenai teori Leninger yang merupakan teori transkultural.